Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa balluhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul halali fardal ba'dal fardhah al ayah sadaqallahul azim wa sadaqur rasul. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari Ahad pagi ini atas takdirnya kita dikaruniai nikmat oleh Allah. Wabil khusus ini nikmat silaturahim di antara pengurus DKM, majelis ulama, ya, para tokoh masyarakat. Insyaallah 3 hal terkait dengan silaturahim yang Allah janjikan kepada kita. Allah akan berkahkan serta berlimpahkan rezeki kita. Allah akan panjangkan umur kita. Kemudian Allah akan masukkan kita ke dalam jannah melalui pintu silaturahim. Mudah-mudahan dan insyaallah janji Allah tentu tidak akan ingkar sehingga kita bisa selamat sekarang di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in sampai pada generasi yang sekarang. Harapan kita mudah-mudahan kita ini termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, jazakallahu khair ini pada Ustaz Cece ya, Masya Allah, keren beliau ini ya, saya senang sekali ya, semangat ya, kalau lihat beliau ini kayaknya Depok tuntas kayaknya. Ustaz Cece ya. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya ya. Ini guru kita bersama juga Ketua MUI Kelurahan Harjamukti ya. Ustaz Haji Muhammad Kabul ya, insyaallah. Berkah Ustaz. Ini mohon izin saya berdiri duduk sini bukan apa-apa. Ini kemarin baru dicabut apa namanya? Jahitan. Saya dapat musibah dijahit 12 jahitan. Jadi tadi sholat pun ini masih belum bisa sempurna ya. Jadi mohon izin, mohon maaf. Kemudian juga para alim ulama ya, para asatiz, tokoh masyarakat. Ya, tadi Masya Allah ada Ustadz Kang Deni ya, Kang Deden ya. Insya Allah ilmunya luar biasa, anak muda semangat ya. Senang saya ya. Sayang dulu saya seusia beliau itu gak ada apa-apanya, jauh ya. Masya Allah, tawadu orangnya, subhanallah ya, semangat ya. Itu cuma nasibnya sama nih Kang Den ya. Itu masa kecil juga saya sama ya, dilahirkan dari orang yang serba berlebihan. Setelah meninggal bapak kelas 3 SD ya, menjadi serba kekurangan ya. Jadi kuliah dulu S1 alhamdulillah bisa beres ya, jualan gitu. Nah, kemudian S2 juga alhamdulillah bisa beres ya. S3 juga alhamdulillah bisa beres ya, dapat beasiswa gitu ya. Nah, jadi memang apa namanya, bukan dari aspek itu ya, insyaallah ya. Baik, mohon izin nama saya Endang Ahmad Yani, saya USA, bukan United States ya, agents, bukan orang Amerika tapi orang Sunda asli ya. Bapak almarhum dari Bandung, Ibu almarhumah dari Tasikmalaya ya. Jadi satu bahasa sama Kang Deden ya.
Nah, jadi saya baru 15 bulan menjadi ketua Basnas. Kalau jadi DPS, Dewan Pengawas Syariah ya, jadi anggota DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI baru 13 tahun ya. Kalau jadi DPS. Jadi kalau mudorobah, musyarakah, murobahah ya, kemudian musyarakah mutanakisoh ya, akad-akad syariah, mughaladah, mukhafafah ya, mutawasyithah saya paham ya. Nih, Masya Allah ini ada guru saya juga nih. Ya, alhamdulillah senang. Ini pakar wakaf ya, saya harus banyak belajar ke beliau. Baik, saya ingin cerita ini salah satunya memang background saya selain saya sebagai akademisi ngajar itu mungkin baru berapa ya? Baru 24 tahun mungkin saya ngajar ya, jadi dosen. Ngajarnya di ekonomi syariah ya di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI di Depok juga ya di Bojongsari ya. Jadi guru saya itu dulu rektor pertama yang merekomendasikan saya di situ adalah Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin. Dulu waktu tahun 2003 saya ngarang buku pertama di Indonesia, buku ekonomi syariah untuk SMP dan SMA. Ya, diseminarkan dengan beliau pembicaranya. Dari situ beliau minta, ya Ustadz udah pindahlah yuk katanya ke, dulu kampusnya di Ciputat. Yuk pindah ke Ciputat aja katanya. Jangan di Tasik dulu ya. Saya sempat 11 tahun ngajar di Unsil, Universitas Siliwangi di Tasik. Sama ngajar ekonomi syariah. Baik, ini ada salah satu research ya. Jadi selain ngajar, saya juga terbiasa melakukan penelitian. Ini ada 7 penelitian yang sudah saya lakukan terkait bagaimana fungsi masjid ya, sajadah yasjudu masjid. Jadi bukan hanya masjid sebagai tempat sujud ya, tapi ada kita kembalikan ke khitoh bagaimana fungsi masjid ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita coba akan bahas ya. Nah, sehingga dengan ini maka insya Allah masjid ini akan semakin baik. Nah, riset ini kebetulan takdir Allah saya diminta oleh KNEX, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, untuk membuat kurang lebih begini. Kira-kira model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid itu seperti apa? Kira-kira begitu. Nah, akhirnya waktu itu si KNEX itu kan itu di bawah Pak Presiden dan Wakil Presiden, terutama yang paling intens ya, itu adalah Pak Wapres ya. Itu Pak Wapres pingin ada modelnya dan alhamdulillah ini lahir model ini. Mudah-mudahan senang sekali nanti salah satunya di Masjid Al-Qawi ini habis acara ini bukan selesai, tapi insya Allah kita sama-sama mengaplikasikan bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid. Nah, jadi kami melakukan penelitian di 5 masjid ya. Yang pertama masjid yang berbasis kampung. Kurang lebih kira-kira kalau ada masjid kampung, masjid tersebut ingin mengadakan pemberdayaan ekonomi masyarakat ya, kira-kira seperti apa? Nah, kami datanglah, namanya di Yogyakarta, namanya Masjid Jogokarya. Jadi nginep di sana di Jogja, penelitian, akhirnya jadi tahu plus minusnya Masjid Jogokarya, ya, jadi paham. Yang kedua, masjid yang berbasis Muslimnya minoritas, Islamnya sedikit, tapi di lingkungan masjid itu, ya, non Muslimnya banyak. Maka kami berangkat ke Kalimantan Barat, ke Pontianak. Di sana ada namanya Masjid Kapal Munzalah. Itu 1 bulan pengumpulan dananya waktu itu ya 10 miliar 1 bulan. Insya Allah Al-Qawi nyusul insya Allah. Ya. Nah, jadi menarik sekali. Depan sampingnya itu orang-orang Cina ya. Ternyata Masya Allah ya disantunin gitu ya, orang-orang Cina tersebut.
Kemudian yang ketiga, masjid yang berbasis komplek perumahan. Kami di 2 masjid, pertama di Masjid Pondok Indah, yang kedua di masjid di Sleman, Masjid Komplek Dosen UNY, Universitas Negeri Jogja. Namanya Masjid Nurul Asri. Jadi bagaimana masjid itu bisa pemberdayaan di komplek itu seperti apa? Ya. Nah, jadi kami tahu kata kuncinya, rumusnya seperti apa. Yang keempat, masjid yang berbasis ormas, organisasi masyarakat. Ya. Nah, kami ormas, ada salah satu ormas di Seragen namanya Masjid Al-Falah Seragen. Ya, Masjid Al-Falah Seragen, Masya Allah. Itu tiap hari Jumat programnya itu setelah sholat subuh berjamaah, kemudian ada kajian, baca surat Al-Kahfi, zikir, kemudian makan ya, dan makannya itu adalah kambing guling. Itu tiap hari Jumat pagi. Mudah-mudahan di sini nanti ya kambing guling, mudah-mudahan ya. Dan jumlah jamaahnya itu tiap Jumat itu 300%. Cece ya. Nanti digilir aja nih, banyak nih. Ya para muzaki ini. Ya, digilir aja ya. Nah, ini keren ya. Nah, yang terakhir, masjid yang berbasis kampus. Jadi kurang lebih kira-kira kalau ada kampus punya masjid, bagaimana pemberdayaan ekonominya? Maka kami berangkat ke Bandung. Di situ ada Masjid Salman Kampus ITB. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini, ya insya Allah ini sebagai awal saja. Nanti kita ada training khusus. Insya Allah kami berkenan ya. Itu karena kalau semua masjid ya bisa khud min amwalihim shadaqatan tutahhirahum ya, Masya Allah luar biasa. Kemudian nanti dikawinkan dengan program yang sudah kami ciptakan, RW Ramah Zakat. Itu Pak Kiai begitu ya, senang nih kalau Ketua MUI hadir. Jadi nanti RW Ramah Zakat itu para RW-nya ya, RW Ramah Zakat, para RW-nya dikumpulin ya. Boleh di masjid sini, boleh di kelurahan juga boleh. Ya, dengan Pak Lurah, insyaallah Satya sudah komunikasi dengan Pak Lurah ya. Dikumpulkan, kemudian kita jelaskan fikih zakat ya. Nah, terus jangan para ketua RW yang ngumpulin zakatnya. Nanti zakatnya itu dikumpulkan di UPZ, unit pengumpul zakat. Di mana? Di masjid. Ya. Nah, kalau di Depok ini ada sekitar 1000 RW. Ya, satu RW itu ada paling tidak 1000 kakak. 1000 kakak, ya kita bayangkan, gak usah 1000, setengahnya aja 500 yang bayar zakat atau infak. Gak usah 500, 250-nya saja. Gak usah 250, 100 saja. Satu RW 100, gak usah 100 deh, 50 aja ya, dikecilin lagi. Satu RW 50 orang. Ya, dikali 1000 berapa ya? 1000 dikali 50 ribu. 50 ribu dikali, kami beristihad. Basnas Kota Depok itu ulama kan ketika berbicara zakat itu ada 3 terkait dengan nisab. Yang pertama adalah 24 karat, yang kedua 23 karat, yang ketiga, ulama yang minoritas itu adalah 22 karat. Nah, kami Basnas Kota Depok beristihad 23 karat nisabnya, 85 gram. Jadi kalau 23 karat per gramnya itu sekitar 750.000 dikali 85 gram ya, itu dibagi 12, maka lahirnya angkanya 5.300.000 rupiah. 5.300.000 rupiah dikali 2,5% itu sekitar 132.000. Jadi kebayang 132.000 tadi dikali dengan ya 50.000 itu sudah berapa? Itu per bulan dikali setahun, APBD hilang tuh. Ya nggak ada apa-apanya APBD. Itu padahal satu RW itu ada 1000 kakak, kita ambil cuma 50 orang saja. Ya. Nah, ini tugas siapa?
tentu ya kalau di masjid tugas yang paling vital, yang paling harus itu adalah ketua DKM-nya. Jadi kalau ada jamaahnya tidak bayar zakat, dosa yang paling besar siapa? Ketua DKM-nya. Ya, kenapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul 'an ra'iyatihi. Setiap orang itu adalah pemimpin dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, termasuk ya harus diambil khud, namanya juga khud kan? Kata Pak Kiai itu fi'il amr, kata kerja, perintah, khud, ambil. Bahkan waktu zaman Abu Bakar dulu ya itu diperangi. Ya, jadi Ustaz Cece nanti kalau ada jamaah yang gak bayar zakat perangi aja, ya itu. Kalau berani, kalau nggak jangan. Nah kalau di RW berarti siapa? Kalau warganya tidak bayar zakat, ya ketua RW-nya. Ya, alhamdulillah di rumah sakit GPI ya, rumah sakit Geraha Permata Ibu itu sudah jadi UPZ kami, unit pengumpul zakat. Ya, kalau seluruh rumah sakit jadi UPZ, masya Allah. Ya, jadi sehat orang Depok itu. Kenapa? Rumah sakit GPI karyawannya ada 500 kalau semuanya berzakat kali 132.000. Dokternya sekitar 60 orang ya. Dokter itu paling tidak ya berapa ya? Minimal 20 juta, 30 juta kali ya? Minimal 30 juta dikali 2,5% tuh, ya Allah. Maka rumah sakit GPI ada program aktif dan program pasif. Apa program pasifnya? Alhamdulillah. Jadi dana zakatnya ditarik, ya. Kemudian dia sudah menyiapkan 3 kamar tidur untuk orang miskin, orang fakir. Ada namanya program Bangsal Duafa. Jadi nanti akan dibiayai oleh Basnas. Jadi ada orang tawuran kan tuh gak bisa ditolong tuh, APBD gak bisa. Maka di rumah sakit GPI, luar biasa. Kalau semuanya begitu saja rumah sakit di Depok, ya. Kita balik lagi ke masjid. Kalau semua masjid aja begitu ya, masya Allah ya, nggak akan pusing gitu ya. Baik, itu barangkali sedikit ya. Ini Masjid Jogokarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa ya? Pasar Rakyat Masjid Jogokarian. Ini nih teh. Jadi sebaik-baiknya teknologi tetap saja ya. Pasti aja ada gangguan ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Rakyat Masjid Jogokarian kita selenggarakan dalam rangka membangkitkan ekonomi rakyat yang ada di wilayah Kampung Jogokarian. Di Kampung Jogokarian ini ada 60 pengusaha kecil, UMKM, para pedagang makanan, sayuran, sembako. Maka selama PPKM mereka tidak jualan, sudah ada yang harus makan tabungan, makan modal, makan dengan utang. Maka untuk membangkitkan ekonomi mereka, kita berikan subsidi dalam bentuk voucher belanja untuk konsumen, yaitu para jamaah Masjid Jogokarian yang setiap sholat berjamaah, setiap orang akan mendapatkan 2 voucher senilai 10.000. Digunakan untuk belanja setiap hari, dan para pengusaha kita sudah bisa mendapatkan pelanggan dan keuntungan dari jamaah warga yang mendapatkan voucher belanja itu. Minimal 1 hari masjid mengeluarkan voucher senilai 4 juta rupiah. Tetapi jika memang masih diperlukan akan kita tambah, karena anggaran kita sudah kita sediakan lebih dari itu.
dari masyarakat, daya beli masyarakat diungkit dari masjid, pengusaha dibangkitkan dengan dibeli oleh masyarakat, minimal dalam 1 minggu atau 7 hari mereka sudah bisa berjualan. Tetapi baik. Jadi Masjid Jogokarian, subhanallah ya, satu hari bisa mengeluarkan voucher seharga 4 juta rupiah minimal. Dikali Ramadan, ya. Ramadannya mau berapa hari? Mau 28, mau 29. Kali 28 misalkan yang kecil, sudah berapa? Ya. 4 kali 8 32, 4 kali 2 8. Itu sudah hampir ya. Dan termasuk juga buka bersamanya itu dipersiapkan. Dan yang masak siapa? Yang masak ibu-ibu. Dibayar secara profesional. Ya, itu keren sekali. Ini Masjid Jogokarian. Per hari ada ATM beras. ATM beras itu per harinya 200 kg. Coba kalau buat seluruh masjid, satu RW 1 saja masjid di Depok bisa seperti itu. Subhanallah. Ulama dengan umaro, ya, ketua MUI kelurahan dengan Pak Lurahnya itu. Wah, saya yakin. Ya, nanti fikih zakatnya kami siap. Ya, untuk sosialisasi data. Ya. Saya tinggal di Sawangan. Ya, bayangkan tinggal di Sawangan di ujung, ya, ujung barat ini ke ujung timur. Saya cek kirim dong. Gak kebayang saya kesini tuh, gak kebayang lewat mana gitu. Kirim dong, Sherlock dong gitu. Ya. Kalau mungkin pas sore kemarin, Sabtu sore, ya mungkin 2 jam kali ya. Ya, Masya Allah. Tadi pagi cuma 30 menit lewat tol terus ya dari BDN. Nah ini sebuah yang sangat luar biasa. Ekonominya berdaya, masyarakatnya hebat. Tidak ada lagi nanti masyarakat yang putus sekolah, tidak ada lagi. Ya, difasilitasi oleh tadi ulama dengan umaro di mana? Di masjid. Ya, 2003 saya penelitian di Tasik dengan Bapeda mengevaluasi program JPS, jaring pengaman sosial. Ada P2KP, ada PNPM, ada PDMDKE, ada apa lagi itu. Semuanya gagal program itu. Ya, ternyata solusinya apa? Pemberdayaan ekonomi itu solusinya tempatnya bukan di kantor desa, tapi tempatnya di masjid. Kira-kira bisa nggak nih Alkowi begini? Kira-kira bisa nggak teman-teman dari DKM, ini ketua DKM bisa begini? Ya. Kalau ada yang siap, insya Allah saya siap datang ke masjid itu. Kumpulkan ketua RW, koordinasi dengan Pak Lurah atau Bu Lurah. Ya, insya Allah. Karena saya bercita-cita jadi ketua Basnas itu ingin seperti Khalifah yang kelima. Siapa Kang Den? Khalifah yang kelima, ada nggak Khalifah yang kelima? Ada nggak Khalifah yang kelima? Ya, kalau ada itu namanya Umar bin Abdul Aziz. Berapa tahun Umar bin Abdul Aziz masyarakat mustahik menjadi muzaki. Sampai dana zakat itu bingung mau dikemanain. Karena sudah tidak ada lagi yang menerima gitu loh. Dalam sejarah dikatakan ada yang bilang 2,5 tahun. Ya, ketua Basnas itu periodenya 5 tahun. Saya pingin selama 5 tahun ke depan saya itu jadi Umar bin Abdul Aziz yang kedua gitu. Ya, pingin Depok itu ayo masjid kita bareng-bareng. Ya, zakat ini rukun Islam yang sudah banyak dilupakan. Ya, saya senang kalau datang itu sosialisasi zakat. Selalu tanya, Ustadz gimana cara ngitungnya zakat? Kami bingung, kami susah. Ya, saya bilang Ibu, Bapak, yang susah itu bukan ngitungnya. Yang susah itu adalah bayarnya. Cari dalil. Ya. Bagaimana mungkin saya bayar zakat? Kenapa? Cicilan rumah belum lunas. Oh, rumahnya 2 lantai.
Cicilan mobil, 3 mobil, belum lunas. Jadi gaji saya tuh habis. Sementara nisab zakat itu adalah 5.300.000. Jadi semua cicilan-cicilan itu sudah habis, belum lagi kartu kreditnya. Jadi dipotong-dipotong itu datang ke rumah itu cuma 5 juta. Berarti kan kurang 300.000. Coba kira-kira kalau ada tetangganya yang lapar, rumahnya 2 lantai, mobilnya banyak, dia tidak mau bayar zakat, ya Allah. Ya, kira-kira gimana itu? Ya. Jadi zakat itu bukan dari pendapatan bersih, zakat itu dari pendapatan kotor. Ulama berbeda pendapat terkait dengan zakat. Yang pertama, ya, zakat itu dari pendapatan kotor. Apa pendapatan kotor? Pendapatan kotor itu misalkan saya jadi dosen, saya jadi dewan pengawas syariah, ya, saya jadi ketua Baznas, saya ngisi training, saya ngisi seminar, besok diminta ke Kutai Timur, diminta ke Riau, dapat tuh kan? Ya, alhamdulillah. Dikali, misalkan 20 juta, ya sudah, 20 juta dikali 2,5%. Rumah saya masih nyicil. Anak saya yang pertama lagi S2, anak saya yang kedua di Mesir, anak saya yang ketiga di Mesir, yang keempat baru masuk kuliah, yang kelima pesantren sekarang, yang keenam kelas 2 SD, ya. Belum yang ketujuh, ya. Satu lagi ya, oke ya. Dan yang ketujuh mau cikalan lagi aja, ya. Kalau laku, ya. Ada ibu-ibu ya, nggak ada ya? Ibu bar kalau ada ibu-ibu. Nah, jadi dari pendapatan kotor sudah. Kenapa? Karena zakat itu sendiri, ya, dikatakan zakat itu adalah secara kan akar apa namanya, akar awalnya itu adalah dari sodakoh. Sodakoh itu ada 3 huruf di situ, sod, dal, dan kof. Ya, sod, dal, dan kof, sidik. Ya, membenarkan atau jujur. Secara pengertian bahwa sodakoh itu adalah mengeluarkan harta atau bukan harta. Sekali lagi, sedekah itu bisa harta, bisa bukan harta. Di jalan Allah sekaligus sebagai bukti keimanan seseorang. Jadi kalau orang tidak bersedekah, orang tersebut bukan orang yang beriman. Saya ulang, ya. Gak apa-apa nih, biar kupingnya pada panas. Karena kalau tidak begini nanti ketua Basnas dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Ya, jadi sodakoh itu adalah, ya, mengeluarkan harta atau bukan harta di jalan Allah sekaligus sebagai bukti keimanan seseorang. Apa dalilnya? Wassolatu nur, salat itu adalah cahaya. Wassodakotu burhan, sedekah itu adalah burhan. Apa burhan itu? Ya, bukti apa? Bukti keimanan seseorang. Ya. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Kafir syahadat enggak? Kalau kafir tidak syahadat, iman tidak? Tidak. Rukun Islam yang kedua apa? Salat. Salah satu bedanya kafir dengan mukmin itu, dengan muslim itu adalah salat. Kafir enggak salat. Rukun Islam yang ketiga apa nih? Zakat. Ya, kafir bayar zakat enggak? Bayar 10% mereka. Iya, kita cuma 2,5%. Ya, saya kemarin di depan direktur rumah sakit swasta, di rumah sakit anak negeri, para direktur ada Cina. Ya, saya candain tuh orang-orang Muslim. Saya bilang yang layak masuk surga itu bukan teman-teman yang Muslim nih. Kok bisa Ustadz? Iya, ini teman-teman yang non Muslim. Saya bilang, kenapa? Mereka zakatnya gede, 10%. Dicicil 4 kali. Masuk gereja minggu pertama 2,5%. Ya, minggu besoknya 2,5%. Kita nggak pernah nyicil. Ya, banyak alasan. Gitu ya Kiai ya. Ya, ini apa namanya bercandaan pada senyum-senyum ya, gitu. Surga itu mahal, ya. Orang mau nonton di apa namanya GBK aja yang paling VIP itu berapa ya pertandingan bola. Yang ecek-ecek ya murah lah ya gitu. Nah, jadi yang pertama itu tadi, jadi pendapatan kotor. Yang kedua dari pendapatan bersih. Pendapatan bersih itu apa? Pendapatan bersih itu saya dapat dari sini, dapat dari situ, dihitung. Kalau ada ASN, dapat gaji pokok, gapok, dapat tukin, tunjangan kinerja. Apalagi kan SPPD kumpulin. Nah,
Misalkan dapat 20 juta, ya, cicilan ini, cicilan itu berikutnya dikurangi, ternyata misalkan tinggal 7 juta. 7 juta itulah dikali 2,5%. Itu kata ulama, berarti zakat itu dari pendapatan bersih. Yang ketiga, ulama mengatakan dari pendapatan setelah dikurangi biaya operasional. Apa biaya operasional? Saya datang dari rumah pakai mobil ke kantor, bensinnya berapa pp, makan siang dikali 30 hari. Ya, misalkan 20 juta. Tadi bensin, makan siang 3 juta, berarti ada 17 juta. 17 juta dikali 2,5%. Tapi secara jumhur ulama, ya, bahwa zakat itu dibayarkan dari pendapatan kotor, bukan pendapatan bersih, bukan pendapatan setelah dikurangi biaya operasional. Ayo, mungkin ada adik kita, ayo ada tetangga kita, saudara kita yang berzakat. Ayo, ya, suruh mereka untuk berzakat. Saya tanya, siapa nih yang berkenan nanti, ya, masjidnya bisa seperti Jogokarian begini? Siap nanti jadi UPZ, ayo, ya, kita siap, kumpulin, ya. Tuh, kumpulin. Ada yang siap nggak? Atau masih mikir-mikir? Oh, maaf nih. Nah, ini ada di masjid tadi yang saya bilang, Masjid Al-Falah. Al-Falah Seragen. Ini keren nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Jumat. Untuk habis subuh itu sholat subuh berjamaah, habis itu zikir baca surat Al-Kahfi berjamaah dan disiapkan kambing guling. Alhamdulillah jamaah subuh hari ini meningkat 300%. Wah, alhamdulillah. Ini masjid yang lain bisa ditiru dengan cara motong kambing guling. Terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi istiqomah. Jadi setiap hari Jumat bisa motong kambing guling. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira Jumat depan masjid mana nih ada kambing guling nih? Ya, Insya Allah kan nggak ada masalah. Ada masjid ramah anak, ya. Insya Allah. Jadi masjid itu harus dikelola secara profesional. Ya, bagaimana sholat subuhnya itu seperti sholat Jumat. Ya, jadi keren. Saya pernah jadi ketua DKM di masjid komplek. Begitu datang, ya, begitu datang baru 1 tahun, ketua DKM-nya lengser karena memang sudah periodenya. Tahu-tahu saya dapat SK, saya jadi ketua DKM. Gak ada pemilihan, gak ada apa ya, itu. Terus, ya, kita ngobrol segala macam. Ayo bisa nggak? Memang kendalanya luar biasa, masya Allah. Ya. Susah sekali memang, ya. Tapi harus dimulai. Kalau tidak, nah kembali tadi. Jadi sedekah itu atau sodakoh itu tadi ada 2. Jadi yang pertama harta, yang kedua adalah bukan harta. Yang sedekah bukan harta apa? Dalam hadis dikatakan tabassumuka fi wajhika laka sodakoh. Jadi tersenyum kepada saudaramu itu merupakan sodakoh. Ya, jadi senyum itu masya Allah sedekah. Jadi kalau kita, ya Kiai, Fiamanilah. Jadi kalau kita tidak bersedekah dengan harta, dengan senyum, ya itu sudah bersedekah. Pokoknya segala sesuatu yang berbuat baik itu namanya sedekah. Ya, beresin apa tuh namanya sendal gitu kan itu sedekah. Ya, masya Allah. Ada Dr. Zuzi Green, dia seorang dokter dari Australia. Ya, mungkin sekarang sudah jadi profesor. Dia non muslim. Melakukan sebuah penelitian. Sampelnya 30 orang. Jadi kalau nanti coba 30 orang gitu difoto, ya. Dia penelitiannya adalah, ya. Penelitiannya kurang lebih begini, ya. Dia ingin melihat kira-kira orang yang bahagia hidupnya itu ciri-cirinya seperti apa. Maka difoto saja. Ternyata 30 tahun berikutnya orang yang bahagia itu adalah
Yang difoto tadi, orang ketika difotonya adalah tersenyum. Ya, jadi makanya harus banyak senyum ya. Yang tidak boleh gak ada apa-apa senyum sendiri itu nggak boleh. Ya, ini mau ke rumah sakit nanti. Ya. Nah, kemudian sedekah yang berikutnya apa tadi? Yang berbentuk harta. Yang pertama tadi zakat, yang kedua infak, yang ketiga adalah wakaf. Zakat ada nisabnya, ya. Kalau infak kan bebas. Saya ambil kelapa, nisabnya berapa? Nisabnya adalah 1/10. Jadi kalau ada kelapa tua, ya 10 berarti zakatnya 1. Kalau kelapa tuanya 8 berarti saya tidak bayar zakat. Ya, boleh berinfak, boleh. Berapa infaknya? Boleh 8-8-nya juga nggak ada masalah. Ya. Yang ketiga wakaf. Wakaf itu adalah berhenti atau menghentikan. Nah, sekarang sudah banyak ada wakaf tunai ya, wakaf uang, wakaf bukan uang, melalui uang ya. Itu. Jadi wakaf itu bukan hanya tanah ya, tapi dengan uang pun bisa. Nah, ini terkait dengan sedekah. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ya, ini menjadi motivasi bagi kita. Baik, berikutnya ini yang terakhir barangkali. Nah, di Basnas itu ada 5 pilar ya. 5 pilar program Badan Amil Zakat Nasional. Jadi nanti masjid-masjid yang ada di Kelurahan Harjamukti ini ya bisa jadi UPZ. Apa UPZ? Unit pengumpul zakat. Jadi mengumpulkan, maka ada sosialisasi. Nah, nanti programnya bisa ini, bisa Depok Sejahtera, bisa Depok Cerdas, Depok Sehat, Depok Takwa, Depok Peduli. Nah, jadi di masjid tadi programnya begini. Contoh ya. Nah, misalkan Depok Cerdas. Bisa nanti masjid ini kalau sudah semakin banyak dikumpulkan dalam Perbaznas nomor 2 tahun 2016, maka zakat itu nanti ketika jadi UPZ ya, programnya dibalikin lagi ke masjid ini. Ya. Bisa dari 5 pilar ini. Misalkan, oke di lingkungan ini 1 RT 1 sarjana. Ya. Bisa juga membayar tunggakan iuran sekolah. Bisa juga menebus ijazah. Nah, ini programnya Depok Cerdas. Jadi mencerdaskan. Sekali lagi, semakin banyak dana yang di sini dikelola, maka semakin programnya dan kemanfaatan bagi masyarakat semakin oke. Tapi kalau di masjid ini tidak ada mustahik, maka bisa dipindahkan nanti dananya ke masjid sampingnya. Program yang kedua apa? Bisa dengan Depok Sejahtera. Apa tuh? Pemberdayaan ekonomi. Tadi seperti Masjid Jogo Karyan. Bikin, kasih voucher, belanja. Para UMKM suruh di sini. Ya intinya kita borong gitu. Ya, jadi tiap Jumat itu sudah ada pelanggan. Sudah ada pelanggan tetap. Duitnya dari mana? Ya, duitnya dari kita. Ya, sumbernya apa? Sumbernya berarti sumbernya dana infak. Jangan pakai dana zakat. Kenapa? Karena bisa jadi yang datang sholat subuh ke masjid bisa jadi itu adalah muzaki. Kalau muzaki berarti dia tidak berhak mendapatkan uang zakat. Terus apa? Dapat peduli. Kita bisa bikin namanya ATM beras. Tadi di Masjid Jogokaryan itu 1 hari 200 kg. Jadi Jogokaryan itu satu masjid dia menghadonahi 4 RW. Jadi 4 RW itu dari mereka, untuk mereka, oleh mereka. Kapan si masyarakat tadi ngambil berasnya? Ngambil berasnya jangan setelah sholat zuhur, jangan setelah sholat maghrib, tapi setelah sholat subuh. Dipaksa mustahik itu supaya sholat subuh. Ya, paksa. Kenapa harus dipaksa? Dikatakan dalam hadis, thalabul halali fardhu ba'dal fardhah. Bekerja itu hukumnya wajib ba'dal fardhah. Ba'dal fardhah itu ulama ada yang mengatakan setelah melaksanakan kewajiban yang lain. Apa? Salah satunya mengatakan setelah melaksanakan kewajiban sholat subuh. Ya. Jadi sholat subuh itu berkahnya Masya Allah. Ya. Nah, jadi bisa tuh ATM beras, bisa BPJS ketenaga kerjaan.
kemarin kita ada berapa ya? Ada 50 atau 100 masjid marbotnya kita kasih BPJS Ketenagakerjaan. Itu Pak Kiai, ya senang kali nanti di Harjamukti. Ya, seluruh apa namanya marbotnya itu dikasih BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian program berikutnya apa nih? Depok Takwa. Oh maaf, Depok Sehat membayarkan tunggakan BPJS. Sekarang kalau orang miskin tidak punya BPJS, yang penting pakai KTP Depok itu gratis. Tapi kalau tunggakan itu tidak dibayarkan oleh pemerintah. Nah, jadi ini adalah Basnas lah yang hadir untuk membayar tunggakan BPJS. Kalau dirawat nanti kerjasama nanti dengan rumah sakit GPI. Udah ke GPI kan saja. Kenapa? Karena GPI sudah kerjasama dengan Basnas. Ya. Ini contoh. Jadi mekanisme kerjasama seperti itu. Makanya kenapa tadi bilang ingin seperti Omar bin Abdul Aziz. Ya. Yang kelima ini Depok Takwa. Santunan guru ngaji lekar. Termasuk nanti ya para imam ya bisa kalau imamnya mustahik bisa digaji dari sumber dana yang dihasilkan dari UPZ ya. Itu begitu. Masjid Al-Falah itu kalau nggak salah berapa ya 5 juta atau 7 juta imamnya tuh gajinya. Saya sholat di sana itu enak sekali ya, makhrajnya masuk, panjang pendeknya masuk gitu. Ya, saking masuk, saking ayamnya pas sujud orang lain udah bangun, saya masih sujud aja ketiduran ini. Masya Allah, orang jadi senang ber-AC, ya, kemudian karpetnya bagus, enak, sujudnya enak, Masya Allah. Jadi servisnya itu betul-betul luar biasa. Atau nanti bisa saja, misalkan masyarakat butuh klinik, ada lahan, ada space, bisa saja nanti mengumpulkan dana wakaf, bangun klinik. Terus dokternya dari mana? Kerjasama nanti dengan rumah sakit GPI misalkan ya. Gitu. Dokternya datang, yang bayar siapa? Basnas yang bayar. Yang berobat tentu harus mustahik. Bisa. Nah itu bisa jadi masjid percontohan di Indonesia. Ada masjid bikin klinik gitu. Ya. Jadi ide-ide itu terus dikembangkan. Kalau sudah begitu, saya yakin orang itu nanti bukan lagi datang ke Masjid Jogokaryan, tapi datangnya ke masjid yang ada di Depok. Sehingga Depok itu akan menjadi kota zakat pertama di Indonesia. Apa kota zakat? Kota zakat itu adalah kota yang warganya itu ngerti tentang zakat dan mau membayar zakat. Kalau perlu nanti zakat kota Depok itu karena sudah tidak ada mustahik, ya sudah semakin sedikit, nanti dilempar ke Kabupaten Bogor, dilempar ke Kabupaten Bekasi, limpahan dana zakat dari kota Depok. Wah kayaknya paling the best tuh Depok ya. Tuh. Kayaknya ketua Basnas bisa jadi presiden kalau begitu ya. Itu viral itu. Ya. Nah jadi sekali lagi mudah-mudahan ini sebagai sebagai awal kita untuk membahas tuntas tentang zakat. Nah senang sekali ini sebagai pancingan saja. Kalau ada pertanyaan terkait program ini atau terkait dengan zakat atau hal yang lain, saya senang sekali ya. Itu sehingga kita bisa hidup. Coba yang jelas, mudah-mudahan Pak Kiai nanti berputar di tempat yang lain. Ini bukan pertama dan yang terakhir ya. Saya ingin sekali Harjamukti ini menjadi pilot project di Depok ya. Itu terkait dengan pengelolaan zakat ya. Sehingga kelurahan pertama yang menjadi kelurahan zakat itu adalah adanya di Kelurahan Harjamukti. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Waduh ya. Ini dakwahnya kan menegakkan rukun Islam yang ketiga. Ya, insyaallah. Tidak ada khilafiyah kalau dakwah zakat ya, insyaallah ya. Tidak ada khilafiyah. Ya, gitu. Semuanya wajib zakat gitu ya, gitu. Kalau yang tidak membayar zakat dosa besar. Gitu. Kalau yang mengatakan bahwa zakat itu adalah tidak wajib, berarti orang tersebut sudah mengkufuri ayat Allah. Salat tidak wajib, ya, thoriqus shalah, berarti orang tersebut sudah mengingkari ayat Allah. Ya.
Baik, mudah-mudahan sekali lagi ini sebenarnya slide-nya banyak ya, tapi karena kita ingin diskusi, mudah-mudahan bisa ada pertanyaan sehingga Harjamukti ini menjadi semangat semakin membaik. Ada berapa masjid, Pak Kiai? 24. Nah, 24 misalkan nanti di setiap RW kira-kira mana yang paling dimusyawarahkan, RW mana yang pas untuk jadi UPZ misalkan ya. Nanti programnya bareng-bareng di masjid yang bersangkutan. Ya, itu atau mau satu per RW misalkan ada 2 atau ada 3 ya boleh saja. Silahkan, tapi disepakati. Ya, yang jelas bagaimana kita nanti koordinasi dengan kelurahan, ya, ulama dengan umaro. Insyaallah saya siap hadir lagi menjelaskan tentang zakat ya, tentang fikih zakat. Ya, saya tanya Ustaz Cece, siapa pesertanya? Ini pesertanya para asatiz. Wah, kalau para asatiz saya bilang saya nggak usah cerita tentang fikih zakat lah, ya. Insyaallah sudah paham lah, gitu. Nanti saya disangka menggurui, mendingan cerita bagaimana pengolahan terkait dengan zakat. Itu saja barangkali, sekali lagi mohon maaf tidak bermaksud apapun. Ini hanya kesempatan saja untuk menyampaikan. Sekali lagi senang sekali kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada guru kita, yakni Dr. Haji Ahmad Yani, MC yang tadi telah menyampaikan paparan terkait zakat. Jadi merupakan sebuah tantangan bagi para ketua DKM bagaimana dapat memperdayakan zakat kita. Dan baik, kita sepakati insya Allah kita kegiatan kita sampai pas jam 7 ya para jamaah sekalian. Oleh karenanya dipersilahkan kepada para jamaah mungkin satu pertanyaan mewakili, ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada pagi yang penuh berkah ini mendapatkan paparan dari Ketua Umum Basnas Kota Depok. Yang menarik sesungguhnya adalah mungkin poin nomor 2 nih Pak Ustadz. Di Harjamukti ini banyak sesungguhnya pelaku ekonomi UMKM yang perlu diberdayakan. Dan saya kira ini menjadi penting. Mungkin Pak Ustadz dapat memberikan contoh untuk Depok ini yang sudah dilaksanakan di mana, sehingga mungkin nanti kita bisa belajar lebih jauh, sehingga mudah-mudahan UMKM di Kota Depok yang jumlahnya banyak ini bisa kemudian lebih diberdayakan dengan menggunakan program Basnas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita ada program. Jadi Basnas itu adalah lembaga pemerintah non struktur. Ya, saya ulang, Basnas itu adalah lembaga pemerintah non struktur. Maka program Basnas itu siapapun wali kotanya, dari partai apapun wali kotanya, ya, kita akan mendukung program pemerintah. Nah, yang sekarang salah satu program pemerintah itu janji politiknya adalah melahirkan 5.000 wirausaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Kita ikut mensukseskan program yang 1.000 perempuan pengusaha. Maka kita, Pak Kiai, kita bikin program namanya Sripek. Sripek, Sri Kandi Pejuang Ekonomi Keluarga. Sripek namanya. Nah, apa Sripek? Sri Kandi Pejuang Ekonomi Keluarga. Kami kerjasama. Jadi Sripek itu adalah program, ya, memberikan hibah dana kepada para ibu penopang. Jelas mustahik ya. Dari mana buktinya mustahik? Kan? Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ya. Fakir itu dengan miskin bedanya, kalau fakir punya kebutuhan tetapi dia tidak punya pendapatan. Sehingga karena tidak punya pendapatan, dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Itu fakir. Ya, miskin
Miskin itu adalah punya kebutuhan, punya pendapatan, tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan. Berapa pendapatannya? Pendapatannya nisabnya tadi adalah per bulan 5.300.000. Jadi kalau pendapatannya 5.300.000 berarti dia masuk kategori muzaki. Tapi kalau di bawah 5.300.000, 5.200.000 saja, dia masuk kategori mustahik. Jadi memang kriteria kaya, ya kriteria miskin menurut Islam itu luar biasa. Kalau menurut World Bank, ya Bank Dunia, kriteria miskin itu adalah penghasilannya sehari itu $2. Kalau $2, $1 misalkan 10.000, sekarang 15.000 ya. 30.000 dikali 30 berarti 900.000. Jadi 900.000 itu dikatakan miskin. Di atas 900.000 dikatakan orang kaya. Itu menurut World Bank, menurut Amerika. Jadi standar Amerika tuh, ya mohon maaf lah ya, recehan. Ya, jadi jangan dikira Amerika tuh negara hebat, enggak, ya. Gitu. Sekarang nih sama nih ekonominya lagi pusing juga, ya. Tuh. Apalagi Israel ini sudah menghabiskan 562 triliun kalau nggak salah untuk perang siapa namanya? Perang melawan Hamas Gaza ini. Ya, sudah 22.000 sekarang yang meninggal. Alhamdulillah kemarin Basnas Kota Depok paling terbanyak mengumpulkan dana Palestina, ya 2,5 se Jawa Barat, 2,5 miliar. Alhamdulillah, senang sekali. Nah, jadi Siripek tadi jadi memberikan dana hibah Pak Kiai kepada perempuan yang mustahik, ya. Kemudian perempuan ini dibina oleh kita. Ada pelatihan, skill, bagaimana kemampuan mereka supaya selain dikasih dana hibahnya tadi ya, itu dikasih skill, bagaimana cara berjualan, bagaimana cara pembuatan laporan keuangan, ya, dilatih digital marketing dan berikutnya, ya. Terus mereka dikumpulkan, ada motivasi, minimal 1 bulan itu 1 kali. Jadi kami punya mitra strategis. Siapa mitranya? Mitranya itu contoh, kita ada ormas mitra kita. Ormas yang pertama adalah Fatayat. Monggo ibu-ibu Fatayat, ada enggak anggota-anggota Fatayat yang atau simpatisan Fatayat yang UMKM tapi mustahik, silahkan diajukan oleh Fatayat. Maka Fatayat mengajukan. Ormas yang kedua Aisyah, ayo Aisyah ada enggak? Ya. Nah, terus mereka tiap bulan dikumpulkan. Nah konsep ini kami adopsi dari konsepnya Mahmud Yunus, konsepnya Grameen Bank, bank buat orang miskin yang ada di Bangladesh. Tapi itu ya pinjaman dan bayar bunga. Kalau ini bukan pinjaman, ini adalah dana hibah. Di Basnas lain itu namanya ada pinjaman juga dengan menggunakan akad qardul hasan. Dari pinjaman kebajikan, dipinjemin 2 juta balikin 2 juta. Kalau kami enggak, kami hibah. Ya, karena dia kan mustahik. Balik ya, semakin berkembang. Dan alhamdulillah banyak yang berkembang bagus. Nah, nanti berikutnya kami akan membuat namanya Depok UMKM Center. Kita akan buatkan website, ini sudah Siripek ini sudah ada Siripek 1, ada Siripek 2. Nah, Siripek 1 itu kita maksimal kasih dana hibahnya itu 2 juta rupiah. Maksimal. Ya. Nah, setelah mereka tumbuh berkembang, tahun kedua ada namanya Siripek 2. Baru Siripek 2 kita lihat. Bisa saja nanti Siripek 2 itu bisa saja nanti dikasih 10 juta hibah. Bisa saja 20 juta. Tapi tidak diberikan uang tunai, bukan modal kerja, tapi modal investasi. Misalkan ada Bolonde semakin baik, sekarang kemasannya juga bagus. Dia butuh mesin oven ya, butuh mesin oven berapa juta dulu itu, kita belikan akhirnya mesin oven. Ada butuh apa misalkan ya gitu, 20 juta kita belikan. Nah itu Siripek yang kedua. Jadi Siripek yang ke-1 itu begitu. Nah berarti nanti kalau di daerah sini ada, berarti bisa nanti kami sambungkan dengan mitra strategis. Ya. Nah tapi supaya jatahnya besar, banyak, maka tadi UPZ ini harus dibangun di daerah kelurahan ya Harjamukti ini.
Sehingga kalau di harja mukti, di keluaran harja mukti misalkan terkumpul ya dalam 1 tahun itu 1 miliar ya, berarti kita akan balikin lagi nanti kepada masyarakat yang ada di harja mukti. Ya. Karena zakat itu sunnahnya diambil di situ dan dikembalikan atau diserahkan juga di situ. Ya. Jadi jangan mau nanti bayar zakat keluar kota Depok. Kenapa? Karena duitnya nggak balik lagi ke kota Depok. Udahlah, bayar zakat itu di Basnas kota Depok. Ya, itu. Ini bukan hal-hal yang apa, karena memang Depok sendiri masih butuh. Gitu Pak Kiai ya. Baik. Nah, jadi sekali lagi, jadi diasah betul. Termasuk nanti UMKM-nya nanti dipaksa dalam pertemuan itu, dipaksa mereka harus baca Quran. Ya, itu. Terus lagi dipaksa. Ayo kita sepakati setelah baca Qurannya lancar. Ayo, yuk boleh kita setoran hafalan Quran yuk gitu. Gimana kalau pertemuan besok 1 ayat gitu. Jadi bukan hanya dikasih dananya aja, tidak. Ya, ada fikih muamalahnya juga Pak Kiai. Kira-kira menurut Islam persentase keuntungan itu berapa? Bagaimana mulai bermuamalah ya, gitu dan berikutnya. Nah itu salah satu pematerinya kita ada namanya Dr. Oni Syahroni. Beliau S1, S2, S3-nya di Al-Azhar Kairo dan beliau salah satu kesayangannya Pak Wapres. Ya, beliau di DSN ya, sama dengan saya di Dewan Syariah Nasional. Beliau Dewan Pengawas Syariah Bank BSI. Ya, keilmuannya mumpuni insyaallah. Itu salah satu pembina ya atau pemateri di kita. Barangkali itu tadi sesuai dengan komitmen, ini sudah jam 7, inginnya sih masih panjang ya, dan saya yakin ini para asatiz, para guru ada aktivitas yang lain, sehingga mudah-mudahan dengan sedikit ini dan kalau ada yang penasaran, saya senang ya gitu. Kalau ada yang bosan saya malah jadi bersedih ya. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi ya. Yang jelaskan silahkan dimanfaatkan Ketua Basnas, silahkan dimanfaatkan pimpinan Basnas. Ya kami siap ya melayani para asatiz ya di sini, sehingga bagaimana kita ini program kita bersama ya, bagaimana zakat di Kelurahan Harjamukti itu bisa kita optimalkan. Yang belum bayar zakat, ayo kita motivasi ya, gitu sehingga di sini berkah lah insyaallah. Itu saja barangkali, sekali lagi tidak bermaksud apapun, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan segala urusan bagi kita semua. Allah menyehatkan kita semua. Kemudian Allah memberikan rizki yang berkah dan berlimpah. Kemudian Allah mengabulkan semua cita-cita kita. Kemudian diberikan istri yang soleha, anak-anak kita yang soleh dan soleha. Ya, masa depan mereka menjadikan qurrata yang ayun. Kemudian jadi penolong kita nanti di akhirat kelak. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.